Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oh, oh, ayo. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Mahdalena Salomina Tuhihai. Lahir di Ambon, tanggal 3 September tahun 1939. Saya sudah menikah, punya 1 anak, 2 anak, tapi 1 sudah meninggal, tinggal 1. Aktivitas selama pandemi ini ya, cuma itu kadang-kadang di rumah, yang mulai bangun sudah biasa ya pekerjaan rumah. Sudah itu baca Alkitab ya yang begitu-begitu, dan kalau ada aktivitasan di sekolah minggu di sini, saya suka ikut online itu untuk mengajar. Mulai saya mengikuti sekolah minggu itu tahun 1972. Pada saat itu juga saya sudah kerja. Saya kerjanya di UNDP. Jadi ada jemaat kita, Bapak Popaliu kita panggil ya. Dia itu selalu tiap sore datang mengajak saya untuk mengajar sekolah minggu. Tapi saya sebagai orang awam ya, berpikir apa saya bisa sih? Karena itu kan diambil dari Alkitab dan kita kan awam dalam hal itu ya. Tapi dia itu begitu setia. Tiap sore dia datang. Jadi saya pulang kerja, ada itu opa di rumah. Dia selalu berdoa untuk saya dan keluarga saya. Dia tidak jemu-jemu dan putus asa. Karena saya bilang, saya belum berani. Tapi saya juga bergumul ya. Kalau Tuhan berkenan, saya menjadi guru sekolah minggu, saya akan lakukan itu. Ya setiap saat lah opa itu, saya kira bukan 1-2 bulan, berbulan-bulan juga dia datang ke tempat saya. Dan tiap sore saya pulang kerja dia ada. Dia begitu setia dan dia ingin sekali saya mengajar sekolah minggu. Pada akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Dan ya itu jawab Tuhan. Bahwa kamu sudah dipelihara selama hidup ini ya, sebelum suami saya meninggal kan saya bekerja. Saya kan dipelihara terus oleh Tuhan. Terus apa yang saya dapat berikan kepada Tuhan? Nah itu saya berpikir berulang kali sehingga pada suatu saat saya membaca sebuah cerita gitu ya, bahwa Tuhan memberikan kita itu hidup, yaitu hidup yang diberi kesempatan untuk melayani. Nah, di situ saya mulai tertarik ya. Saya pikir iya ya, saya ini setiap saat diberkati Tuhan, apa yang saya inginkan tercapai. Walaupun saya baru aja kerja, maklum ya, ibu rumah tangga tiba-tiba harus kerja. Dan kerja di tempat yang untuk saya itu awam sekali ya. Kita mulai masuk, kita dites berbahasa Inggris, sedangkan saya sudah tidak sekolah selama 7 tahun ya. Jadi, tapi itulah Tuhan menunjukkan bahwa kalau dia sudah pilih kita sebagai anaknya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dari itulah saya mulai berpegang pada itu, bahwa saya tiap saat diberi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berbuat segala macam ya, seperti olahraga di kantor, apa saja saya ikut gitu. Pelayanan juga di
tempat kerja saya itu tiap Jumat ada ya, kita ada persekutuan orang-orang Kristen. Jadi yang kayak gitulah saya ikutin selalu. Dan saya selalu berpikir semua diberikan Tuhan pada saya, terutama kekuatan, kesehatan ya. Dan saya dapat berjuang setiap hari untuk anak-anak saya. Dan saya tahu bahwa selama ditinggal itu kita bagaimana berjuang sendiri itu cukup susah, cukup berat. Tetapi ya itu, kalau kita berjuang bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dari situlah saya mengambil keputusan untuk mengajar sekolah minggu. Ya, selama kita menjadi pelayan, ya banyak tentu suka dukanya. Tetapi saya pikir lebih banyak sukanya ya, karena kita bergembira terus sama anak-anak. Tetapi ya sentilan-sentilan kecil itu tetap ada. Misalnya pada suatu saat, itu tahun berapa saya lupa ya, ada kita dikumpul guru-guru sekolah minggu dan ada seorang majelis yang berbicara kepada kita. Dan itu dia tanya sama saya, "Ibu sudah lama melayani?" Ya dibilang lama sih cukuplah. Untuk saya pelayanan itu tidak ada batasnya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu sudah berapa lama. Terus dia bilang, "Kalau begitu ibu ini sudah senior," katanya. "Kalau begitu ibu tidak usah mengajar lagi," dia bilang. "Ibu harus berhenti mengajar." Saya kaget ya, kenapa saya harus berhenti? Saya jawab dia, "Saya akan berhenti mengajar sekolah minggu kecuali Tuhan yang memberhentikan saya, bukan manusia. Dan saya akan tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Karena tidak ada yang saya berikan kepada Tuhan selain inilah pelayanan itu." Sebenarnya tidak pernah sama sekali, walaupun banyak tantangan ya. Sebagai seorang ibu, saya kan harus bekerja. Nah, pulang bekerja kita harus persiapan tiap Jumat ya. Nah, saya sampai di rumah itu sudah malam. Ya untuk anak-anak saya sedikitlah waktu untuk bertemu. Tetapi saya tahu bahwa waktu saya itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi semua yang saya lakukan itu saya serahkan di dalam tangan Tuhan. Jadi saya tidak pernah merasa bosan. Malah kalau tidak mengajar saya rindu sekali bertemu anak-anak itu. Misalnya saya dinas luar ya. Biasanya kalau kita dinas dari kantor tuh 1 minggu ya. Ya 1 minggu itu saya tidak bertemu anak-anak kalau hari Minggu itu. Jadi tidak ada kebosanan dalam diri saya. Malah saya merasa lebih semangat gitu kalau di tengah anak-anak. Paling Oma ingat sebenarnya banyak sekali ya murid-murid, tapi yang terkesan di Oma yaitu satu, pertama itu Ellen Luntungan Meruk ya, sekarang dia sudah menikah jadi Ellen Meruk Luntungan. Karena kenapa saya terkesan sama dia, karena dia walaupun banyak sekali tugasnya, karena dia harus bolak-balik ke Singapura ya, karena suaminya di sana, kadang-kadang ke Amerika, tetapi dia tetap melayani Tuhan itu walaupun dia ditempatkan jauh, tetap dia telepon, dia tanya ini itu. Jadi pelayanannya berjalan terus dengan baik. Dan anak itu sangat baik hati untuk semua orang. Dan tidak pernah dia meninggalkan pelayanan. Dari itu saya selalu ingat sama dia. Yang kedua yaitu Kristi Lekahena ya. Dia murid saya juga yang sekarang sudah menjadi pendeta ya. Dan banyak sih murid saya yang saya ingat tetapi sudah tua jadi lupa nama-namanya, tetapi mereka semua banyak yang kembali terjun melayani. Misalnya Yabes ya. Yabes sekarang dia menjadi
majelis. Jadi banyak semua yang menjadi murid saya tuh banyak kembali melayani lagi. Jadi kita merasa kita anak-anak sekolah minggu itu betul-betul berbuah dalam pelayanan mereka. Oma bertahan dalam mengajar karena kita tiap-tiap mengajar kan ada persiapan ya. Persiapan, metodenya persiapan. Sudah itu kita semua kalau sesudah persiapan di gereja, kita mempersiapkan diri juga di rumah. Jadi tidak mengandalkan cuma di gereja saja ya. Karena kita harus juga menambah pengetahuan kita dalam Alkitab itu kepada anak-anak. Dan metode-metode yang saya pakai biasanya bercerita dengan memakai alat peraga. Dan kita juga adakan selalu kuis misalnya untuk anak-anak ya. Kuis, tanya jawab, berdialog dalam mengajar itu ya. Kita ada tanya jawab dengan mereka. Dan kadang-kadang kita membuat drama lah dalam cerita itu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita pakai untuk membangun semangat anak-anak itu dalam mengikuti sekolah minggu. Ya itu metode yang saya pakai. Pesan saya kepada generasi muda, mereka itu tahu bahwa mereka itu telah dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan. Karena Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih saya, tetapi sayalah yang memilih kamu. Jadi sebagai pelayan itu kita mestinya bangga ya, bahwa kita itu orang-orang yang tadinya tidak mampu mengajar, tapi Tuhan memilih kita sebagai pelayannya. Dari itu kepada anak-anak muda, terutama pelayan-pelayan yang masih muda itu, mereka lebih semangat lagi melayani Tuhan karena mereka itu sudah dipilih Tuhan dan tidak semua orang dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan. Dari itu biarlah mereka semangat melayani itu lebih lagi daripada sekarang. Dan biarlah mereka selalu walaupun dalam kegiatan-kegiatan mereka sebagai anak-anak muda, tetapi mereka tidak meninggalkan pelayanan itu sendiri. Itu yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda. Karena Tuhan selalu berada dengan mereka karena dia telah dipilih Tuhan, tentu Tuhan mempersiapkan dia dalam segala hal. Jadi pelayanan harus tetap rendah hati, setia, dan tidak pernah bosan melayani Tuhan. Ya, saya Gracie Walete, teman sepelayanan Oma Mahda dari GPIB Efata Jakarta. Ya, kalau mau dibilang pelajaran hidup dari Oma Mahda itu banyak ya. Oma itu ya kayak oma kita sendiri ya, baik banget. Jadi kalau satu, Oma itu sangat setia. Setiap minggu itu Oma selalu ngajar. Kalau Oma nggak sakit atau Oma keluar kota karena pelayanan, itu baru Oma nggak ngajar. Tapi kalau selain itu Oma selalu menyempatkan diri untuk mengajar. Dan Oma itu rumahnya kalau dari gereja jauh loh, di Lebak Bulus. Sedangkan gereja di Blok M. Wow, Oma pagi-pagi kita belum datang, Oma udah datang. Satu itu ya, Oma sangat setia. Yang kedua, Oma sangat perhatian. Kita selalu dinasehati. Yang kedua, kita juga selalu diberikan hadiah dari Oma. Biarpun itu hanya anting-anting kecil, terus ada kalung, atau kemarin tuh saya tuh dikasih kalung untuk masker ya. Nah, itu bukan cuma saya, itu kakak-kakak sekolah minggu pun dikasih sama Oma. Terus
Oma itu juga sangat perhatian loh sama anak-anak yang kalau kita bilang anak-anak yang dalam tanda petik ya, itu benar-benar diperhatikan sama Oma, dinasehati, diberi tumpangan sama Oma. Itu kalau saya bilang Oma Mahda itu. Kalau ditanya mengenai Tante Magda, yang paling berkesan bagi saya adalah Tante Magda itu dia tidak bersuami lagi sejak muda, sejak usia 28-29 tahun. Habis itu sampai akhir istilahnya, sampai saat ini pun dia tidak menikah, tetapi untuk pelayanannya dia tidak pernah berhenti. Itulah yang memacu saya khususnya untuk tetap setia untuk melayani. Dalam berbagai macam keadaan maupun senang, susah, tidak pernah berhenti untuk melayani. Terus satu lagi untuk Tante Magda, dia tidak pernah merasa dirinya itu tua atau dia selalu menggurui, tidak. Tapi dia bisa mengikuti kita anak-anak muda, bahkan kita jalan sama-sama, kita beli baju sama-sama ke Tanah Abang atau kemana. Jadi Tante Magda itu dia tidak merasa bahwa dia tua terus dia kayaknya jadi seperti orang yang jaga jarak sama kita. Enggak, tapi sepertinya dia umurnya sama kita. Nah, yang kalau untuk bagi kita, apalagi untuk di bawah saya, untuk anak-anak muda, tetaplah setia. Karena kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Karena sudah banyak bukti dan contohnya salah satunya Tante Magda itu. Nama saya Paula Monare, saya biasa dipanggil Ita, petua orang Ambon, farmnya Uni Putih. Waktu saya duduk di kelas 4, 5, 6 SD, kira-kira mungkin 40 tahun yang lalu, saya menjadi anak layan dari yang saya sebut dengan hormat Oma Magda, Oma Magda Lekahena. Pelajaran yang saya dapat dari seorang kakak layan yang bernama Oma Magda itu adalah Oma Magda seorang yang disiplin, kemudian dia selalu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan setiap ada tugas pasti dia selesaikan dengan baik. Dan dia selalu rajin mencatat apa pelajaran hari ini atau mungkin PR berikutnya, dan itu dia terapkan sampai sekarang. Itulah beberapa pelajaran yang menjadi motivasi saya. Sebisa mungkin saya akan mengikuti jejak beliau, yaitu datang tepat waktu, mengerjakan setiap tugas-tugas atau PR, dan satu lagi yang pasti adalah setia melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Jesus of me, this I know, for the Bible tells me so.